Hai student semuanya, apa kabar? Saya berharap kalian dalam keadaan bahagia, gembira, dan sukacita. Oke, hari ini kita akan menuju ke pelajaran pertama kita di kelas 4. Pelajaran apakah itu? Yaitu pelajaran tentang ikon pengolah kata. Kata pengolah kata ini, pengolahan kata ini apa? Ayo coba. Saya kasih waktu 10 detik untuk kalian menjawabnya. Apa itu pengolahan kata? Iya, seperti itu. Pengolahan kata itu adalah kita susunan kata-kata yang bisa menghasilkan sebuah karya seni dalam bentuk kata seperti puisi, surat, dokumen, dan lain-lain. Oke, sebelum kita ke ikon pengolah kata, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu software dan hardware. Nah, kedua hal tersebut yaitu software dan hardware, keduanya itu adalah perangkat komputer yang bisa menjalankan komputer dan bisa membuat komputer itu bekerja dengan lancar. Tanpa adanya kedua hal tersebut, komputer tidak akan bisa berjalan sama sekali. Oke, apa itu hardware? Hardware itu adalah perangkat keras, sedangkan software itu adalah perangkat lunak. Nah, masih bingung kan apa itu hardware dan software? Nah, simak dulu penjelasan pada video di bawah ini. Oke, student semuanya, di sini saya akan memperkenalkan beberapa perangkat-perangkat hardware. Nah, hardware ini adalah salah satu perangkat komputer yang bisa dilihat dan juga bisa disentuh oleh tangan kita sendiri. Nah, di sini ada apa saja? Di sini yang pertama ini. Yang ini adalah otak dari semua komputer, sebuah komputer. Nah, ini namanya adalah Central Processing Unit atau CPU. Berikutnya adalah ini. Ini adalah mouse. Biasanya mouse ini akan menghasilkan input sebuah pointer yang biasanya kita gerak-gerakkan untuk memainkan komputer. Berikutnya adalah keyboard. Keyboard ini yang akan kita gunakan untuk mengolah kata. Nah, TV, bentuknya seperti TV. Apa itu namanya? Namanya adalah monitor. Monitor ini akan menghasilkan sebuah tampilan yang dihasilkan oleh CPU ini. Kemudian ada satu perangkat tambahan, kamera. Kamera ini gunanya untuk merekam yang biasanya digunakan oleh guru-guru pada saat guru-guru tersebut sedang webex dengan kalian semua. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan dari Sir. Jika hardware sudah ada nih, apakah komputer sudah bisa berjalan? Saya tunggu 10 detik untuk menjawabnya. Oke, sepertinya tidak bisa. Kenapa? Nah, komputer ada, perangkat-perangkatnya, hardware-nya ada, tapi tidak ada software. Jika tidak ada software, hasilnya seperti ini, layar hitam. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan apa itu software. Oke, simak pada video berikut ini. Sebelum kita ke pelajaran selanjutnya, kita akan mengadakan panic quiz atau kuis dadakan. Nah, di sini saya akan menunjukkan 5 gambar di sini. Yang pertama adalah gambar mouse. Yang kedua adalah gambar monitor. Yang ketiga adalah Photoshop. Yang keempat adalah Microsoft Word. Dan yang terakhir adalah Android. Nah, di antara 5 gambar tersebut, manakah yang termasuk hardware? Di antara 5 gambar tersebut, manakah yang termasuk hardware? Saya tunggu jawabannya di kolom komentar dengan cara ketik nama kalian, kemudian kelas kalian dan jawaban kalian. Oke, saya tunggu jawabannya. Sampai jumpa. Oke, saya sudah di sini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang software. Apa itu software? Nah, software itu adalah salah satu perangkat komputer yang bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Nah, jika saya sentuh ini, nah, yang saya sentuh itu adalah hanya kamera, yaitu hardware. Oke. Nah, di software ini ada apa saja? Di sini ada software untuk perangkat lunak atau perangkat lunak untuk mengolah kata ini, software untuk memutar video ini, atau perangkat dan lain-lainnya. Nah, di sini ada perangkat webex
biasanya kita gunakan untuk pembelajaran dengan guru-guru atau dengan guru kelas kita, ya kan. Terus di sini juga ada Microsoft Teams atau Photoshop ini untuk perangkat lunak untuk menggambar. Paint contohnya yang kalian pelajari di kelas 1 atau kelas 2 itu untuk pengolahan perangkat lunak untuk menggambar dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menunjukkan satu aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Apa itu? Microsoft Word. Sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah kata, seperti Notepad, Paint juga bisa, Microsoft Word, LibreOffice Word, terus dan Google Docs dan lain-lain. Nah, kalau aplikasi seperti Google Docs atau LibreOffice Word itu tidak berada di operating system Windows. Seperti LibreOffice Word itu berada di Linux. Google Docs itu bisa kita akses di internet dan juga ada di aplikasi Android. Nah, sekarang kita akan buka. Cara membukanya ada banyak cara. Kita bisa double klik di sini, otomatis terbuka. Kita bisa bukanya di sini jika ada. Nah, bagaimana kalau jika tidak ada di sini dan di sini? Oke, caranya tekan tombol Windows yang di sini, kemudian kita ketikkan Word. Otomatis akan muncul di sini. Kita klik sekali, maka akan muncul tampilan Microsoft Word. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini adalah dokumen-dokumen yang kita buat sebelumnya akan muncul di sini. Dan di sini adalah template-nya. Jika kita ingin membuat kalender, kita bisa klik langsung ini untuk buat kalender. Jika ingin buat cerita ini, jika kita ingin buat tentang kita atau portfolio di sini. Nah, biasanya kita kalau praktek kita menggunakan blank dokumen supaya kita bisa membuat apa saja. Oke, kita klik. Oke. Nah, sebelum kita praktek ke Microsoft Word, saya akan memperkenalkan beberapa pilihan beberapa fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Yang pertama, yang di atas ini. Yang di atas ini itu namanya title bar. Oke, yang di atas ini namanya title bar. Di sini tulisannya dokumen 1. Jika setelah kita save dan kita ubah namanya, otomatis ini berubah jadi nama kita dan tulisannya Word. Oke, dan di sini ini namanya adalah Quick Action Bar. Quick Action Bar ini biasanya ada beberapa tombol penting di sini. Contohnya save, pasti kita gunakan. Terus undo, jika kita salah kita mau undo, otomatis harus digunakan, wajib digunakan. Jadi ada di Quick Action Bar. Nah, berikutnya adalah tab. Ini adalah tab File, Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View, Help. Nah, di sini semuanya adalah tab. Nah, di bawah ini yang ada kotaknya ini, dalam satu kotak ini ada beberapa icon. Nah, ini yang dinamakan grup. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Nah, di dalam grup ini terdapat beberapa icon. Beberapa icon ini disebut dengan ribbon. Oke, sudah paham sampai di sini? Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menulis beberapa kata. Contohnya, saya akan menulis di sini Rico. Halo, nama saya Rico. Saya sedang belajar melalui dari titik. Oke. Nah, misalnya ini kata yang saya tulis. Misalnya
sudah selesai mengetik nih. Nah, kita ingin menyimpannya. Cara menyimpannya bisa di sini di quick action tool, di quick action bar ini ada save. Bisa juga kita menekan di tombol keyboardnya, klik Ctrl dan tekan Ctrl Ctrl atau S. Maksud Ctrl, setelah itu tekan S. Bisa juga melalui ini, file save. Oke, sudah paham? Oke, sekarang saya akan menyimpannya dengan cara seperti ini, save. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi yang harus kita pilih. Nah, di sini ada dokumen, download, begitu banyak folder ya. Nah, di sini saya tekan browse saja. Nah, simpan di tempat yang bisa kalian akses atau tempat yang kalian tahu. Lebih gampangnya di dokumen saja. Disarankan melalui dokumen. Jika melalui dokumen, kalian tinggal klik dokumen dan kalian otomatis langsung melihat dokumen yang kalian buat. Oke. Saya klik dokumen dan di sini saya ketik nama file yang teringat, contoh Rico 1 save. Otomatis dokumen yang kita ketik akan tersimpan di sini. Nah, untuk membuktikannya kita akan buka ini. Nah, kita akan klik dokumen. Nah, otomatis ini di sini data yang kita ketik itu di sini. Kita double klik, kita masuk. Nah, ini yang kita ketik. Oke, sekarang saya akan bedakan apa itu save dan apa itu save as. Jika kegunaannya sama, bedanya kalau klik save, data yang kita edit akan disimpan secara otomatis. Jika save as, kita bisa menimpa data yang kita buat dan kita juga bisa menduplikat dokumen yang ada. Ya, daripada supaya tidak bingung, saya akan edit sedikit satu baris di sini. Hari ini daring ini akan diajari oleh Seriko. Titik. Oke, kalau kita klik save, nah, tidak terjadi apa-apa. Itu artinya data yang kita edit tadi otomatis save seperti ini, dalam bentuk seperti ini. Nah, bagaimana dengan save as? Jika kita klik file save as di browse, habis itu di dokumen. Oke, di sini saya akan ubah namanya. Jangan Rico 1 lagi ya. Kalau Rico 1 nanti otomatis data yang kita buat sebelumnya akan ketimpa. Oke, kita buat Rico 2 save. Oke, sekarang kita tutup. Kita lihat di sini. Seperkecil biar nampak. Nah, ini Rico 1 dan ini Rico 2. Oke, saya klik yang Rico 1 dulu, hasilnya ini. Sedangkan Rico 2 hasilnya adalah, nah, sama. Hasilnya sama. Inilah bedanya save dan save as. Oke, kemudian kita close dulu. Nah, kemudian saya akan mengajari satu icon lagi, yaitu icon open. Nah, icon open, caranya kita file open, kita browse saja, anggap saja tidak ada di sini. Klik tempat kita menyimpan file kita tadi ya. Tadi saya menyimpan filenya di dokumen, kemudian di sini salah satu, ini atau ini. Saya ini aja deh, Rico 2 deh. Habis itu open. Nah, otomatis file yang kita buat kemarin atau file yang kita buat tadi akan terbuka di sini.
Oke, saatnya kita akan melakukan panic quiz atau kuis dadakan. Nah, berikut ini Sir akan menunjukkan 5 gambar di sini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke, saya ulangi ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Di antara 5 gambar tersebut, manakah yang termasuk title bar? Di antara 5 gambar tersebut, manakah yang termasuk title bar? Oke, saya tunggu jawabannya dengan di kolom komentar dengan cara ketik nama, spasi kelas, kemudian jawaban kalian. Jawabannya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau yang kelima. Oke, saya tunggu jawabannya. Sampai jumpa. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini tentang mengenal ikon untuk pengolahan kata. Oke, jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar dan bisa juga ketik pada form yang sudah disediakan di halaman tanya guru. Oke, please stay safe everyone. See you on next lesson. Goodbye.